investasi itu simple. Tujuannya lu cuma mindahin value yang sekarang untuk value yang masa akan datang. Value apa ya? Value uang apalagi. Intinya di masa depan tuh akan ada something yang lebih baik dari value yang sekarang yang you pindahin ke sana. Tapi nggak semua orang bisa investasi, dan investasi itu nggak selalu bagus, jelek. Investasi itu adalah zero sum game, 0 to 1 or 1 to 0. Lu yang 0 ke 1 atau 1 ke 0. Itu investasi. Lu bilang judi, no. Judi is gambling, but investasi is membeli something naratif atau something yang ada ceritanya, ada backgroundnya, ada paper listnya, ada sesuatu di belakangnya. Nggak melulu yang cuman gue naruh 100.000 nih jadi berapa ya. Nggak, itu yang namanya judi. Bedanya di situ. Trading juga sama. Trading kan ada beli barangnya. Ada something yang you buy dan you sell, either as a physics or a digital. Jadi lu mau beli apapun, dimanapun, kapanpun, sama siapapun, lu bisa bilang tuh trading. Jadi lu bilang trading itu in the hands, no, it's a gamble. Tapi itu juga bukan gamble, itu judi. Orang 100% kalau kalah, 80% kalau lu menang. Nggak fair. Judi itu fair, tapi judi itu gamble juga. Trading dan investasi bukan keduanya itu. Zero sum game itu ada yang kalah dan yang menang. Sama kayak investasi ada yang untung dan yang rugi. Dimana kedua ini ada yang namanya pemain dan pemain. Lu kayak main game, lu bisa mati kan, tapi lu bisa menang juga. Itu yang disebut namanya investasi. Lu bisa profit, lu bisa loss. Ketika lu profit ada orang yang loss, ketika lu loss ada orang yang profit. That's it. Tapi di dalam permainan ada yang namanya cheat. Kalau lu main game kan bisa nge-cheat kan? Bisa. Lu kalau main GTA kan banyak cheat tuh. Nah, di investasi juga ada yang namanya cheat. Ini yang mau gue buka. Oke, this is the dark side of investment. Gue kasih analogi di saham. Nggak usah jauh-jauh saham Indonesia aja deh, di IDX. Di indeks harga saham gabungan di Indonesia. Secara general, saham itu merupakan aset perusahaan yang dibagikan ke publik. Lu bisa beli, mau beli berapapun terserah. Tapi lu cuma hitungannya 0,000 something % dari perusahaan itu. Maksudnya gimana? Sebagian kecil doang yang lu beli di perusahaan itu. Tapi bisa beli yang gede nggak? Bisa. Gue kasih contoh aja, the dark side of investment itu di saham. Biar lebih gampang dan lu lebih familiar tentang ini. Gue bagi 3. Yang lu tahu mungkin preferred sama public, tapi ada yang terakhir namanya private stock. Preferred stock juga belum tentu bisa masuk ke dalam situ. Private stock itu lebih ke ownership, ke investor yang lama, friends and family, dan lain sebagainya yang berhubungan langsung secara internal. Preferred stock kan nggak di internal. Preferred stock itu eksternal. Lu kalau tahu, private stock itu nggak bisa dijual secara langsung nanti ke public. Mereka ada listing tire-nya dulu. Nah, yang kedua itu ada yang namanya preferred stock. Lu pernah denger kan namanya Pak Lo Keng Hong? Dia adalah seorang yang legendaris di investasi Indonesia. He's like Warren Buffett in Indonesia. Pak Lo Keng Hong ini bukan di private stock, dia itu di preferred stock, di mana dia itu membeli saham dengan akumulatif atau jumlah yang besar, bahkan sangat besar. Let's say dia mau beli saham Bank Biru. Bank Biru let's say punya market cap. Market cap itu adalah market kapitalisasi yang ada di perusahaan itu sebesar apa yang ada di negaranya atau di daerahnya. Dia let's say mau beli 15-20 T. Dia itu punya kapitalisasi yang cukup besar, makanya dia bisa langsung let's say bisa langsung ngobrol sama ownernya atau sama presidennya atau whatever itulah. Itu yang namanya preferred stock. Capnya mungkin lebih kecil lagi bisa, mungkin uang lo lebih gede lagi masuk situ. Itu namanya preferred stock. Lu dikasih specialty yang orang lain itu atau public nggak punya. Bayangin aja nih kayak misalnya lu masuk ke BCA prioritas atau BCA soliter gitu aja. Dan yang terakhir ada yang namanya public stock, dimana ya lu orang beli paling cuma di sekuritas atau di exchange ya gua nggak sebut lah. Let's say lu beli BCA, cuma berapa? 10-20 juta. Oke, buy. Lu dapat sekian lot gitu. Ya udah, itu cuma public stock doang yang hampir semua orang ya beli kayak gitu doang kok. Itu lu tahu lah, lu cari sendiri. Sekarang gue masuk the real transaction. Lu masuk let's say 200 juta dah, di umur lu mungkin gede. Tapi ada yang orang yang masuk jauh lebih besar dari itu, mungkin 200 juta lu itu cuma buat biaya admin doang. Maksud gue gini, di setiap financial institution, instrument and investment, itu ada yang namanya the market maker. Atau kalau lu sering dengar namanya bandar, ya adalah bandar, mologi, pom-pom. Ada beberapa orang yang ngegebok di saham itu atau di token itu naik, tapi pom-pom itu sebenarnya bukan untuk menaikkan harga, tapi gimana caranya si investor itu, atau mungkin sebutannya whale kalau di kripto, mereka tuh mau ngebuang barangnya dia. Let's say dia beli tuh 100 miliar, 150 miliar di satu barang itu terus. Nah, dia tuh pengen buang duitnya itu, kayak kan udah naik kan, udah profit, udah ROI-nya udah dapet. Pom-pomnya itu bukan dinaikin harga ya, mereka bisa naikin sendiri harga, itu gampang. Yang mereka mau itu ngelikuidasi semua apa yang mereka beli di situ ke kalian semua. Makanya lu suka dapat, gue dapat harga di pucuk, gue dapat
harga tinggi banget, cok, nggak balik-balik anjir. Itu yang namanya pom-pom. It's a dark side of investment. Dan yang terakhir ada yang namanya bandarmologi. Mereka tuh ngebandarin satu emiten or satu token or whatever is it lah. Mereka itu bisa ngegambar chart itu dengan duitnya mereka ngedump sendiri, mereka ngepump sendiri, itu mereka bisa ngelakuin itu sendiri, atau mungkin ya beberapa orang di dalam situ lah. Dimana itu is a dark side investment juga. Kenapa? Karena chart itu satu doang dari yang 3 tadi. Ada yang private, ada yang preferred, ada yang public. Chartnya satu kan, let's say lu beli BCA ya chart BCA cuma satu, nggak ada chart yang lain. Chartnya preferred ya itu juga, chartnya private ya itu juga, chartnya lu sendiri public itu juga. Lu mau buka di exchange mana, lu mau buka di internet juga, lu buka di handphone, di komputer, chartnya sama. That's the shit of the dark side investment. Tapi gimana caranya lu keluar, atau at least lu tahu dark side-nya itu di mana? Lu tahu ini tuh geraknya mau kemana, apa yang dibeli, siapa yang beli, berapa banyak. Biar lu dapat gerbongnya, bukan dapat kepalanya. Anggap investasi itu di satu laju kereta yang cepat. Masinis dan orang-orang pentingnya itu ada di paling depan. You ikut di gerbong, cuman jangan gerbong yang paling terakhir. Gerbong yang paling terakhir itu bisa rentan putus di tengah jalan. Lu kalau putus di tengah-tengah kan possible, but itu lebih susah dibanding yang putus duluan yang belakang. Gue ada seorang hedge fund manager juga, gue punya perusahaan itu, dan apa yang gue lakuin dan lain sebagainya ini semua sebenarnya B2B. Gue nerapin ini. Ada beberapa orang yang informasinya cukup terbatas mungkin ya, nggak bisa semua orang dapat, ada aksesnya juga. Ini tuh game form yang dimana orang tuh nggak tahu, orang tuh nggak paham, dan mereka tuh cenderung untuk lebih FOMO. Lu cuman butuh 3 hal ini doang yang penting. Lu tahu ini uangnya siapa, lu tahu uang mereka mau kemana, dan lu tahu entry mereka pertama di berapa. Lu harus research itu sebenarnya. Dia mau beli something different in another of a game. Mungkin akademisi banyak banget yang ngajarin price to book value, price to earning ratio, EBITDA, ROI, dan lain sebagainya. Dimana itu ya, itu penting. Itu sebagai statistika, metrics of financial. Dimana itu semua kan ada financialnya, ada hitungannya, dan itu exact, udah diaudit. Tapi lo harus tahu juga the game plan-nya mereka itu seperti apa, the flow itu seperti apa, the money will follow in there. Dan you harus ikut the following money. Kalau nggak, lu ketinggalan atau lu yang jadi strategi untuk mereka exit liquidity. Jadi sempat dulu dibilang kasus enggak, something news, di mana di exchange bahkan di pusat sekalipun data bandar itu kalau di saham ada double digit alpha, misalnya MK, KY, dan whatsoever itulah, itu tuh mau dihilangin, dan sekarang udah dihilangin kan. Itu adalah the dark side of investment, di mana sebenarnya kenapa orang listing di bursa, di saham, or di something in crypto, on blockchain, or whatsoever, salah satu tujuan busuknya itu dia mau exit liquidity dari perusahaannya yang mereka itu udah rugi, atau makan mungkin udah mau bangkrut, tapi dibalut dengan audited form yang sebenarnya itu semua salah karena internal. Lu coba cari track back ke belakang, internal audit or external audit itu penting juga untuk kalau lu mau cari lab KO. Makanya nggak cuma baca PBV, PER, earning statement, financial statement, itulah ROI-nya, terus gimana performance sama segala macam. You cari juga what's behind the back, apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan itu. Itu yang lebih penting menurut gua dibanding apa lu belajarin yang itu tadi lah. Itu rumus semua ada di Google. Once you have the form of that, lu kurang lebih in another level of investment yang lu bisa terapin itu secara langsung. Gue adalah seorang praktisi di mana gue udah hampir 7-8 tahun berkecimpung di dunia investasi, trading, dan lain sebagainya. Di mana gue juga baca naratif, gue belajar dari buku, gue belajar dari tesis, dari artikel, dari jurnal, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah akademisi. Tapi yang lebih penting adalah practical. You must know the game, apa yang ada di belakangnya, seperti apa mereka mempermainkan ini. Bukan lu belajar isinya mereka tuh seperti apa. Secara tidak langsung harus dipelajarin juga, dan lu harus baca, lu harus tahu. Kan lu mau beli kan indeks ini atau perusahaan ini dan apalah itu. Ketika lu udah tahu di belakangnya seperti apa, maka lu udah bisa jawab sendiri apakah perusahaan ini sebenarnya bagus apa enggak sebelum masuk ke laporan keuangannya, internal auditingnya, ada apa yang di dalamnya yang sebenarnya ini tuh sebenarnya bisa di make up, bisa dibagusin, bisa dimanipulatif dengan sisi internalnya mereka. You must know the game first, the behind the game before you enter the gameplay. Lu kira investasi itu cuma baca laporan keuangan doang, cuma baca naratifnya doang, mereka punya project seperti apa, mereka keuangannya seperti apa? Enggak bro, lo harus tahu di belakangnya mereka itu seperti apa.